Ternyata setelah dibersihkan, dia menemukan satu paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar saudaraku semuanya? Ya, semoga Bapak dan Ibu semuanya yang menonton video saya di channel Ki Bagus Pelarisan ini mendapatkan manfaat, ya, mendapatkan wawasan, ya, supaya apa? Supaya dagangan, usaha yang sedang dijalankan semakin omsetnya naik, ya, berkali-kali lipat begitu. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai jenis gangguan negatif dari luar, ya, entah ini kiriman dari orang atau apapun itu, kita harus paham, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui fisik ataupun kejadian yang nyata di tempat usaha kita. Saya contohkan langsung. Jadi gini, ada beberapa klien saya itu punya usaha, ya kan, kemudian dia merasa tempatnya kok tiba-tiba sepi mendadak begitu. Nah, setelah saya suruh coba Ibu, ya, dibersihkan terlebih dahulu di tempat usahanya, saya rasa kok ada sesuatu di situ, gitu. Setelah difotokan, dikirimkan saya mengatakan itu, ya. Ternyata setelah dibersihkan, dia menemukan satu paku. Nah, paku tapi bukan paku biasa, pakunya ada rajahnya, ya, tertancap di pelataran atau halaman depan parkiran begitu. Nah, ini kan bisa menjadi tanda ini pemancarnya begitu. Seseorang yang punya niat jahat kepada tempat usaha kita melakukan apapun. Walaupun Anda mengatakan saya nggak punya musuh, Ki, saya nggak punya saingan, tetap saja manusia semacam itu. Kalau dia iri, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan begitu. Sama juga untuk penutup usaha Anda. Nah, tadi berbentuk paku. Ya, berbentuk paku. Jadi jenis yang pertama adalah suatu benda yang bisa kita lihat dengan mata telanjang begitu. Jadi benda itu bisa segumpal tanah, kemudian ada paku, ya, benda-benda lainnya seperti batu yang diikat oleh tali, kemudian ada seperti kain yang dipocong begitu, ditanam di sebelah sekitar rumah begitu. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda yang bisa kita lihat dengan nyata, kata jenis gangguan dari luar, ya. Kemudian yang lainnya, jenis gangguan yang selanjutnya adalah dari suara, ya. Beberapa kali klien saya mengatakan, Ki, saya fenomena ini terjadi beberapa waktu yang lalu, Ki. Dia mendengar suara seperti petasan tapi keras sekali di atas tempat usahanya. Ya, dicari kanan kiri tidak ada bunyi petasan lain, kemudian tidak ada sisa, tidak ada bau petasan, tapi di atasnya itu. Nah, itu salah satu kiriman, ya, kiriman. Nah, ada juga berbentuk gini, tengah malam tiba-tiba seperti ada batu kerikil di atap itu menggelinding, latak gitu. Tapi kalau Anda lihat dengan langsung, itu tidak ada wujudnya, hanya suaranya. Itu adalah suatu kiriman, ya, salah satu. Jadi tadi dua, ya, satu adalah yang nyata kelihatan, yang kedua adalah suatu hal yang mengganggu indera kita, ya, entah itu pendengaran, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penciuman, ya, sama wujudnya. Tiba-tiba tercium bau busuk, tiba-tiba busuk itu berubah jadi wangi. Nah, ini nggak nyata ini, ya. Artinya adalah ini itu kejadian yang tidak bisa dijelaskan logika. Tempatnya bersih, ya, jauh dari tempat sampah, tapi kok bau busuk. Tapi hanya sebentar saja, setelah itu hilang. Nah, itu adalah salah satu tanda masuk ke dalam jenis gangguan dari luar. Yang ketiga, yang paling umum adalah orangnya yang kena, mentalnya. Yang jaga di situ, pemiliknya, entah siapa di situ, akan merasakan ngantuk berat. Kemudian dia merasakan nggak nyaman, rasanya nggak betah, sering bertengkar, ya kan? Ini adalah tanda-tanda ataupun salah satu jenis, ya, gangguan dari luar. Jadi untuk menghancurkan usaha seseorang, orang itu akan menyerang pemiliknya dulu agar bertengkar, agar entah terjadi begitu perselisihan, akan hancur dengan sendirinya begitu. Saya pernah mendengar
suatu kiriman ya, suatu jenis kiriman, dia itu menargetkan salah satu anggota keluarga ya. Jadi anggota keluarga yang kena itu dia akan merasa emosi, iri dengkinya itu naik ya. Jadi kirimannya semacam itu. Jadi nanti dia akan merusak keluarga itu sendiri ya, dengan cara semacam itu. Misalkan dia ingin warisan ya, harta gono gini, akhirnya apa, usaha besar tadi gulung tikar gara-gara tadi rebutan. Nah, ini salah satu jenisnya. Jadi untuk bapak atau ibu semuanya yang sekarang di rumah ataupun punya usaha ada kejadian semacam itu, monggo silakan segera dibersihkan. Agar apa? Agar tidak semakin parah ke depannya ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, semoga menjadi manfaat ya untuk bapak dan ibu. Nah, andai kata sekarang ini butuh konsultasi untuk masalah usaha, langsung saja telepon, WhatsApp ke nomor yang sudah tertera begitu. Insya Allah saya akan membantu Anda ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.